Jadi mati itu bahasa syariat, kembali bahasa tarekat. Mi'raj adalah bahasa hakikat. Fana, bako itu adalah bahasa ma'rifat. Karena kita hidup di alam dunia dan di alam syahadah, maka bahasa dunia inilah kita pakai, itu namanya mati. Kalau kita sudah duduk namanya di alam tarekat, yang kita pakai adalah kembali. Kalau kita duduk di alam hakikat, yang kita gunakan adalah bahasa mi'raj. Kalau kita duduk pada alam makrifat, yang kita gunakan adalah bahasa fana, bahasa bako. Semuanya itu adalah kesempurnaan proses perjalanan hidup ayah bunda kita yang lebih dahulu meninggalkan kita itu. Makanya Nabi katakan, kematian yang disebut oleh orang syariat di alam dunia ini adalah minadar iladar. Berpindah saja dari satu kampung ke kampung yang lain, dari kampung dunia ke kampung akhirat. Itu perpindahan sebenarnya. Kalau kita di dunia ini memakai tubuh jasmani, memakai tubuh yang kasar, berkulit, berdaging, berurat, bertulang, berhati dan berjantung, pada saat kita berpindah alam, kita tidak lagi memakai tubuh jasmani yang berkulit, berdaging, berurat dan bertulang itu. Tidak lagi tubuh yang berdarah. Itulah tubuh yang halus. Keobatnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan kita ini bercermin, berdiri di depan kaca atau cermin. Ketika kita bercermin, berdiri di depan kaca, maka yang nampak itu adalah diri kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, samakah diri yang di luar cermin dengan diri yang di dalam cermin? Sama. Bedanya apa? Kalau di luar cermin bisa dipegang, ditusuk berdarah dia, ya. Digelitik galilah dia tuh. Tapi kalau di dalam cermin dipegang tidak teresek, diresek tidak terasur, ditusuk nak mencurat darahnya, tapi bentuk dan rupanya sama betul. Itulah proses kita sebenarnya nanti, dan itu telah dialami oleh ayah bunda jamaah kita ini. Sama rupanya dengan rupa di dunia. Bedanya di dunia ini bisa dipegang, bisa dirasa, berurat, berdaging dan bertulang. Ketika sudah berpindah alam, rupa dan bentuknya sama. Itu yang disebut namanya tubuh insani, tubuh yang halus, tubuh juga namanya. Di dunia ini tubuh yang kasar, di barzakh tubuh yang halus. Di dunia tubuh yang zahir, di barzakh namanya tubuh yang batin. Itu juga orang betul. Makanya tidak ada barzakh bagi dirinya. Barzakh yang sebenarnya adalah orang yang tidak mengenal akan sejati dirinya. Itu yang barzakh. Makanya barzakh itu terhijab. Dalam Al-Quran, wa min waraihi barzakhun, bahwa di hadapanmu itu ada barzakh, dinding dan tirai. Apa yang membuat diri kita ini ada tirai dan ada hijab? Yang membuat diri kita ini ada tirai, ada hijab, ini membuat diri kita ini disebut barzakh, disebabkan kita sudah terhijab dengan diri kita sendiri. Mana yang menjadi hijab akan diri kita sendiri? Itulah yang disebut namanya dengan nafsu itu. Nafsu itulah yang sebagai hijab bagi diri kita ini. Makanya Allah katakan, wala tatabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti dorongan keinginan hawa nafsumu, karena hawa nafsumu itu akan mengincarkan kamu daripada jalan Tuhan. Karena nafsu itulah yang diri itu. Makanya apa beda nafsu dengan nafsi sebaledo walenya tuh? Nafsu yang tak mengenal. Kalau dia mengenal, itu yang disebut namanya rahasia nyatanya Tuhan pada dirinya itu. Tapi kalau dia tidak mengenal, itulah jin yang nyata, senyata-nyatanya itu, yang sudah berwujud dan berbentuk manusia. Itu aja tuh bedanya Bapak Ibu. Kalau dia mengenal, itu disebut namanya insan kamil mukamil yang telah mengenal Allah. Kalau dia tidak mengenal, itu disebut namanya syaitan itu.
Jadi tak payah mencari setan pada diri, tak payah pula ingin menemui Tuhan pada diri. Makanya diri kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah dah ilhamkan ke dalam diri kita itu. Ada namanya sifat fujur, ada namanya sifat takwa. Sifat fujur itulah namanya sifat nar, sifat syaitan, dan sifat takwa itulah namanya sifat nur, sifat malaikat itu. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang mau mensucikan dirinya, dan rugilah orang yang tidak mau membersihkan akan jiwanya. Maka orang-orang yang telah bermakrifat kepada Allah, orang-orang yang telah sampai perjalanan hidupnya kepada Allah, maka dia itu adalah sangat amat berbahagia, Bapak Ibu. Tinggal lagi yang dipikirkan oleh mereka itu adalah keluarganya, sanak saudaranya tadi itu. Jikalau mereka mengenal dan memahami akan bahagianya aku, pasti mereka itu bersegera untuk mencari dan menemui Tuhannya yang sudah menjadi rahasia akan dirinya. Begitulah ungkapan-ungkapan mereka sebenarnya. Dan ini yang Ustaz antarkan kepada buat sebenarnya. Ya, ketika ayah bunda kita masih hidup, lupa kita diingatkannya, belum makan kita bilangnya beli lontongnya, tidak ada duit kita ditanyanya belikan rokok, sakit kita dicarikannya obat, diantarkannya kita ke rumah sakit. Kalau ayah bunda kita tidak ada lagi, siapa yang memberi nasihat kepada kita lagi? Siapa yang akan mengingatkan kita lagi? Kalau bukan diri kita di situ. Ini kita berharap kepada anak-anaknya, kepada cucu, menantunya, menjadi contoh dan teladan ayah bunda, kakek neneknya yang telah sampai perjalanan pulangnya. Dan kita juga begitu. Bagaimana kita ini benar-benar ya, menghantarkan anak-anak dan istri kita sampai kepada jalan Tuhan itu. Itulah tugas yang terberat bagi setiap insan ini. Apalagi status dan kapasitasnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Bukan hanya membelanjakan, membelikan rumah, mobil, motor, pakaian, makan dan sebagainya, tapi bagaimana seorang ayah, seorang suami mampu menghantarkan anak-anak dan keluarganya untuk berlimpah dan berusaha dengan Tuhan. Nah, kalau dah ada niat kita seperti itu, ini yang dikatakan Nabi, asaibu fi ahlihi kan nabi fil ummati. Peranan orang tua di dalam keluarga sama persis seperti peranan Nabi terhadap umatnya. Kalaulah peranan Nabi terhadap umat, mengajak, menuntut umat ini bagaimana umat ini usul kepada Allah, maka ketika ayah bundahnya mengajak dan menuntut anak-anak istrinya untuk usul kepada Allah, berarti tugas peranan orang tua dalam keluarga sama persis seperti tugas dan peranan Nabi terhadap umatnya, sama-sama dakwah. Kita inilah sebenarnya utusan-utusan Allah itu, walaupun tidak diberi titel utusan Allah, walaupun bapak ibu tidak diberi gelar nama ustaz, ustazah, dai, daiyah, ulama, kondang, tapi sebenarnya kita ini adalah sebagai seorang ulama yang mampu menghantarkan anak istri kita sampai kepada Tuhan. Kita nggak tahu bapak ibu proses kapan perjalanan pulang dan kembali kita itu kepada Tuhan. Ya, apakah besok, besok lusa, tahun depan, nggak tahu kita. Oleh karena itu, maka persiapkanlah diri, persiapkan amal untuk menghadapi namanya kematian itu yang sebenarnya. Namun jangan pula kita takut menghadapi kematian itu. Kalau kita takut menghadapi namanya kematian, berarti hati kita ini masih ada sampah yang masih belum terbuang. Ya, berarti hati kita ini ada masalah sebenarnya. Orang tua kita saja, ayah bunda kita saja, anak kita saja, disitulah dia merasakan hidup yang sebenar-benarnya. Kenapa kita mesti takut? Anak ustaz saja mengatakan sama ustaz, sama ayahnya, dunia ini penuh dengan nafsu ya. Jangan ayah tertipu dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu ayah istiqomah aja menyampaikan kaji ini. Mau apa kata orang, biarkan aja lah ayah. Tidak yakin, tidak percaya dia, dibilang ayah sesat dan sebagainya, nanti timu dulu nanti di situ. Ya udah.
Ini rahasia-rahasianya. Itu yang membuat kita itu kekal istiqomah untuk tetap berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu. Karena kemanapun kita merantau, kemanapun kita pergi, sukses dan jaya pun kita dalam kehidupan dunia ini, apakah kita sudah selamat nantinya kalau kita meninggal pada saat itu atau tidak? Itu aja kuncinya. Oh, gelar-gelar itu tidur dunia. Mau gelar ulama kah, kiai kah, segah, itu gelar yang diberi oleh manusia. Jangan kita tertipu dengan gelar-gelar itu. Tapi bagaimana kita sebenarnya bisa kita menghantarkan diri kita ini, memulangkan diri kita ini kembali kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap sesuatu itu pasti akan berpulang dan kembali kepadanya. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kok yo datang lewat daripada Tuhan, tentu ke situ pulang dan kembalinya. Nah, ini yang kita perbuat. Ya, makanya kita di alam dunia ini ya kita sempurnakan syariat kita. Ambil hikmah, ambil iktibar dan setiap peristiwa yang terjadi pada diri, di luar diri, pada orang-orang kita cinta dan kita kasih itu. Supaya apa? Kematian itu adalah suatu nasihat diam namanya. Nah, disitulah Nabi menjelaskan kepada kita ini umatnya, untuk nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang ziarahilah, kata Rasulullah. Kenapa Nabi dahulu melarang kita berziarah kubur? Karena iman orang muslim pada saat itu masih dangkal, masih rapuh. Bukti dangkal dan rapuhnya iman muslim pada saat itu, pada saat mereka berziarah kubur, ya berkunjung melihat makam suaminya, ayahnya, istrinya, anaknya. Di situ dia merata-rata, menangis-nangis, sobek-sobek baju, tarik-tarik rambut. Karena ini terjadi pada diri Rasulullah. Teguran itu, ocehan itu. Pada saat seorang ibu, seorang ibu-ibu, bukan bapak-bapak, ibu-ibu, ya makanya yang punya nafsu itu ibu-ibu, namanya Hawa nafsu. Adam nafsu nggak ada. jadi ibu-ibu nih kematian laki dia. Jadi datanglah Rasulullah. Nah, ketika datang Rasulullah itu sambil lewat, Rasul memang lewat di situ jalannya pada waktu itu, ya. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai ibu, sabarlah engkau dalam menerima musibah ini. Apa kata ibu tadi itu? Kecian, rupanya permintaan ibu. Kamu tidak merasakan bagaimana apa yang kurasakan. Kalau engkau merasakan apa yang kurasakan, andai kata engkau dapat musibah, pasti kamu lebih parah lagi daripada aku. Asailah. Jadi Rasulullah pergi aja lagi omelan itu Rasulullah endang aja pergi Rasulullah. Rupanya diam-diam bapak ibu, ya. Setelah Rasulullah itu pergi, rupanya yang di belakang Rasulullah waktu Rasulullah itu diomeli dengan ibu-ibu ini, ada sahabat yang mendengar dan menyimak. Setelah Rasulullah pergi, lalu apa kata sahabat di belakang tadi? Wahai ibu tahu nak siapa yang ibu marahi tadi, yang ibu omeli tadi, dan siapa pula yang memberi nasihat kepada ibu? Nggak tahu. Ketahuilah wahai ibu, sesungguhnya yang memberi nasihat kepada ibu dan ibu omeli itu orangnya adalah Rasulullah. Disitulah berubah wajah ibu tadi itu, wajahnya itu menyesal, takut dan sebagainya. Betulkah wahai saudaraku? Betul ibu, itu adalah Rasulullah. Dikejarnya lah Rasulullah, ya kejar bahasa saya lah, lari jalan cepat namanya. Lalu disitulah ibu tadi minta maaf. Ketika beliau tadi minta maaf, apa kata Rasulullah? Ibu, yang dikatakan sabar itu adalah asal rusat matul ula. Sabar itu adalah terletak pada pukulan yang pertama. Jadi ketika terjadi peristiwa dan masalah, musibah pada diri kita, pada saat itulah letaknya sabar itu yang sebenarnya. Makanya pantas Nabi mengatakan as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah perbendaharaan surga. Jadi siapa yang sabar dalam menyikapi ujian, maka dialah yang dikatakan ahli surga itu.
Karena orang dunia ini nggak ada sebenarnya. Yang ada di dunia ini adalah orang akhirat. Itulah orang surga. Ya, sebelum Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia, Nabi Adam dan Hawa itu beradanya di mana, Bu Liza? Di Jalan Kapur. Di surga. Berarti yang ada di alam dunia ini, yang berkembang dia ini, itu adalah cucu-cucunya orang surga. Itulah Adam dan Hawa. Maka kembalinya kita nanti, kembalinya adalah di surga. Situ pulangnya itu. Mana surga itu? Surga itu yang katakan namanya ridallah. Orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah, orang yang telah mendapatkan keberkahan hidupnya, orang yang telah dibimbing dan dituntun oleh Allah, sebenarnya sebelum dia meninggal dunia, hidupnya telah berada di dalam surganya Allah, di dalam kandungan rahmat rahim Allah itu. Maka ketika dia berpisah dengan alam dunia, rupanya alam yang diridhoi Allah tadi itu betul-betul alam yang nyata senyatanya. Itu alam kesuksesan, kejayaan, alam yang paling sempurna, cukup fasilitas semuanya itu. Nah, sebaliknya yang katakan neraka itu adalah suhtullah, orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah alias murka Allah. Itulah sebenarnya hidupnya telah berada di dalam nerakanya Tuhan yang sebenarnya. Meninggal dia, betul-betul alam yang disaksikan itu alam yang betul-betul melelehkan. Bukan melelahkan, melelehkan. Ya, membuat awak menangi di situ, kuntu turoba, ya laitani kuntu turoba, ya Allah, kenapa engkau waktu di dunia, ya Allah, engkau tak jadikan aku ini menjadi tanah segumpal debu aja, ya Allah, tak bisa lagi berbuat apa-apa. Itulah pengakuan penyesalan mereka. Saking tidak kuatnya mereka menerima azab dan siksa, mereka minta sama Tuhan, kenapa waktu hidup di dunia itu tidak dijadikan menjadi segumpal tanah dan debu aja, jadi itu tidak tahan ya. Nah, itulah ya pengakuan mereka. Mudah-mudahan kita semua ini Bapak Ibu Allah berikan kita kekuatan iman, ya, kekuatan istiqomah dan sabar untuk tetap kita selalu istiqomah berjalan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Mungkin itu kepada keluarga, anak-anak beliau, ya, Reza, kemudian abang, kakak, adik semuanya, mudah-mudahan tetap sabar, tetap ikhlas dan istiqomah. Ya, pandai-pandailah kita berkakak beradik ini akur-akur, damai-damai saja, ya, supaya kita ini tetap menjadi keluarga yang menjadi contoh dan teladan bagi keluarga-keluarga kita yang lainnya. Ya, kita mesti pandai ya dengan adik-adik beradik kita ini. Mungkin itu hal-hal yang bisa Ustaz sampaikan kepada kita semua, ya. Jadi Ustaz juga minta maaf secara pribadi kepada keluarga besar di sini. Waktu ayahanda Reza meninggal, memang Ustaz sempat izin dari sekolah, kemudian bisa juga menyulatkan ayahnya. Tapi pada saat Ustaz mendengar informasi orang tua nggak ada lagi, itu Ustaz nggak ada di tempat. Dan Ustaz pun inilah kesempatan Ustaz kalau bisa takziah.